Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya Denisa Andrea Juliana dengan NPM 191063118864. Nama saya Melly Frando Simanjuntak, NPM 191063118884. Nama saya Widya Zalfanjani dengan NPM 191063118843. Nama saya Diego Ismail Pangeran Satrio Doni, NPM 191063111865. Saya Yunianti Maulidina Misa dengan NIM 191063111845. Saya Dimas Nugraha dari kelas 3B Ilmu Pemerintahan dari kelompok 1. NPM saya 191063118866. Saya Latifah Nurul dengan nomor NPM 191063111883. Nama saya Windianda Yustika, NPM 191063111844. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep kekuasaan Max Weber. Maximilian Weber atau lebih dikenal dengan Max Weber merupakan seorang ahli politik, ekonom, geograf, dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal ilmu sosiologi dan ilmu administrasi negara modern. Max lahir di Erfurt, Jerman pada tanggal 21 April 1846 dan meninggal di Munchen, Jerman pada tanggal 14 Juni 1920 pada usia 56 tahun. Ia berasal dari keluarga kelas menengah. Ayahnya merupakan seorang birokrat yang kedudukan politiknya sangat penting dan merupakan seorang yang menyukai kesenangan duniawi. Sedangkan ibunya merupakan seorang Calvinis yang taat, yaitu orang yang fokus hidupnya hanya pada akhirat. Pembawaan orang tuanya yang bertolak belakang membuat Max harus memilih orientasi hidupnya. Awalnya, ia mengikuti orientasi hidup ayahnya. Namun, sering berjalannya waktu, orientasi hidupnya mengikuti jejak ibunya. Max Weber berkarir sebagai pengacara dan merupakan seorang pengajar di Universitas Berlin. Namun, seiring berjalannya waktu, minatnya bergeser ke ekonomi, sejarah, dan sosiologi, di mana menjadi pusat perhatiannya selama sisa hidupnya. Ia juga mengeluarkan beberapa karya, yang dimana dalam karya tersebut terdapat percampuran pembawaan antara kedua orang tuanya, yaitu pemikiran birokratis seperti ayahnya dan rasa keagamaan seperti ibunya. Kondisi kehidupan Max Weber pada abad ke-19 dengan tumbuhnya kapitalisme modern menyebabkan kondisi situasi masyarakat mengalami perubahan. Dengan adanya peningkatan besar-besaran industri dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat menjadi objek kajian Max Weber. Salah satu objek kajian Max Weber yang membahas ruang lingkup politik yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak yang di dalamnya terdapat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selaku pemegang otoritas dalam pemerintahan. Di dalam negara demokrasi selalu mengutamakan keterlibatan masyarakat yang menjadi subjek dalam kedaulatan negara. Dalam prosesnya, politik dimaknai sebagai kekuasaan dan otoritas. Namun, konsep kekuasaan dan otoritas timbul adanya perbedaan makna namun tujuannya sama. Kekuasaan dimaknai sebagai kekuatan atau paksaan, sedangkan otoritas berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan tidak adanya kekuatan. Salah satu karya Max Weber yaitu The Types of Legitimate Domination yang membahas 3 basis otoritas seorang pemimpin, yaitu tradisional, karismatik, dan legal rasional. Kekuasaan menurut Harold Laswell, kekuasaan itu adalah seseorang atau sekelompok orang yang bisa mempengaruhi tindakan atau perilaku sekelompok dan atau seseorang yang saling berhubungan. Kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu gunanya atau fungsinya untuk membuat undang-undang. Kedua itu eksekutif itu menjalankan undang-undang. Yang ketiga adalah yudikatif yang mempertahankan undang-undang dan dia yang berhak mengadili siapa yang melanggar undang-undang tersebut. 3 dimensi kekuasaan menurut Max Weber. Yang pertama ada kelas sosial. Kelas sosial merupakan stratifikasi sosial yang berkaitan dengan hubungan produksi dan penguasaan kekayaan, termaksud seperti gedung, tanah, pertanian, rumah, pabrik, dan juga aset lainnya. Yang kedua, status sosial. Status sosial merupakan manifestasi dari stratifikasi sosial yang berkaitan dengan prinsip yang dianut oleh komunitas dalam mengonsumsi kekayaannya dan atau gaya hidupnya.
Yang ketiga, partai. Partai merupakan perkumpulan sosial yang berorientasi pada penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi suatu tindakan sosial tertentu. Jadi, partai bisa dibentuk atas dasar kelas maupun kelompok status atau gabungan di antara keduanya. Dan yang pasti partai diorganisir dalam sebuah lembaga atau asosiasi yang secara langsung dijadikan sebagai instrumen untuk mengejar kekuasaan yang merupakan tujuan utama dari partai, meskipun mendapat tantangan dari pihak lain. Ini saya akan menjelaskan tentang otoriter atau otoritarianisme. Otoriter sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa sendiri atau sewenang-wenang. Otoritarianisme itu adalah bentuk organisasi sosial yang ditandai oleh penyerahan kekuasaan. Ini kontras dengan individualisme dan demokrasi. Otoritarianisme ini berasal dari bahasa Inggris authoritarian. Kata authoritarian ini berasal dari bahasa Inggris authority yang sebetulnya merupakan turunan dari kata Latin autoritas. Beberapa ciri dari penganut paham ini adalah mereka akan berpegang pada kekuasaan sebagai acuan hidup. Ia akan menggunakan wewenang sebagai dasar berpikir ketika berhadapan dengan orang lain dan menanggapi masalahnya. Mereka akan menanyakan kedudukannya sebagai apa dalam suatu organisasi. Dalam membahas masalah itu, dia tidak akan mempersoalkan hakikat dan kepentingannya, tetapi berhak ikut campur dan mengurus perkara yang dipersoalkannya. Namun hal ini hanya berlaku untuk dirinya. Untuk orang lain, orang otoritarian ini akan membatasi pekerjaan seseorang, yaitu agar orang tersebut bekerja menurut prosedur dan aturan yang ada. Jika orang itu tidak mengerti dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka ia akan dianggap salah. Otoritas tradisional merupakan suatu kewenangan atau kekuasaan yang berlandaskan kesakralan dari suatu tradisi, yang mana rakyat yang ada di negara tersebut harus patuh terhadap perintah yang telah diberikan oleh sang otoritas atau pemimpin negara. Otoritas tradisional ini dibentuk atas pewarisan kekuasaan. Pewarisan kekuasaan ini dijatuhkan kepada anggota keluarganya sendiri dan tidak diberikan atau tidak dijatuhkan kepada orang lain atau rakyat yang ada di situ selain anggota keluarganya. Pewarisan kekuasaan ini masih terus berjalan hingga saat ini. Contoh nyata dari pewarisan kekuasaan ini adalah di negara Inggris. Inggris menganut sistem negara monarki yang dipimpin oleh seorang ratu. Ratu Elizabeth sebagai sang pemimpin negara Inggris ini mendapatkan kekuasaan dari orang tuanya. Begitupun juga ia nanti. Jika ia sudah tidak lagi memegang jabatan sebagai ratu di negara Inggris, maka kekuasaannya akan diberikan kepada anaknya ataupun yang masih satu keturunan dengannya. Bagi Weber, otoritas tradisional ini menggambarkan suatu ketidaksetaraan. Karena apa? Karena rakyat yang bukan merupakan anggota pemerintahan itu tidak memiliki hak untuk menjadi pemimpin di negaranya. Padahal mungkin saja banyak rakyat di luar sana yang lebih mampu untuk menjadi suatu pemimpin di negara tersebut. Atau bahkan seorang yang mewarisi kekuasaan tersebut belum mampu untuk memimpin negaranya. Itulah mengapa Weber menyatakan bahwa otoritas tradisional ini memiliki ketidaksetaraan dan juga tidak rasional. Otoritas ini didasarkan pada mutu luar biasa yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Otoritas ini berbeda dengan otoritas tradisional yang diperoleh oleh seorang pemimpin melalui hubungan keluarga dari seorang pemimpin sebelumnya. Otoritas ini muncul akibat adanya sikap luar biasa yang muncul dari dalam diri seorang pemimpin yang memiliki sifat kepemimpinan atau yang disebut karisma. Karisma sendiri memiliki makna yang merujuk pada daya tarik pribadi pada seorang pemimpin, sehingga sikap luar biasa yang dimiliki oleh seorang pemimpin tersebut dapat memotivasi serta menginspirasi bagi para calon pengikutnya. Istilah karismatik digambarkan secara sosiologis oleh Weber, yaitu sebagai suatu pengakuan oleh para pengikut seorang pemimpin atau leader akan keistimewaannya. Weber kemudian memahami bahwa yang dimaksud dengan otoritas karismatik sebagai tipe kepemimpinan yang keabsahannya diakui oleh kualitas, keistimewaan, serta keunggulan. Selain itu, otoritas karismatik ditemukan pada pemimpin yang mempunyai visi serta misi yang dapat menginspirasi banyak orang. Otoritas jenis ini diberikan pada
orang atau kelompok karena terdapat peraturan yang sah untuk mendapatkan posisi otoritas. Jadi sederhananya tuh otoritas dalam tahap ini terdapat pada seseorang karena suatu posisi sosial memiliki hak untuk mendapat posisi otoritas karena diatur dalam peraturan yang sah. Otoritas jenis ini juga mengutamakan birokrasi yang memiliki struktur pemerintahan yang di dalamnya terdapat peraturan dalam mengatur anggotanya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.